Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan mempelajari mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Kompetensi yang akan kalian miliki pada pertemuan ini yaitu menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan juga diharapkan kalian dapat menyajikan hasil dari telaah nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Arti Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang tercantum di dalam buku Negara Kartagama dan buku Sutasoma. Pancasila terdiri dari panca yang artinya 5 dan juga sila yang artinya dasar atau asas. Emputan Tular memberikan pengertian Pancasila yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5. Kesusilaan 5 tersebut yaitu antara lain dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk atau minuman keras. Istilah Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sidang BPUPKI. 5 dasar negara yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. 5 dasar negara ini adalah asal atau draft dari Pancasila yang sekarang ini kita jadikan dasar negara. Pancasila pertama kali disahkan sebagai landasan konstitusional negara Republik Indonesia pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945. Pancasila tercantum di dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang ditegaskan bahwa pembentukan pemerintahan negara Indonesia dilandasi oleh Pancasila. Dalam keberjalanannya, Indonesia telah melalui beberapa bentuk pemerintahan sejak kemerdekaan Indonesia. Hal ini juga mempengaruhi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki fungsi. Yang pertama, Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia yang berperan sebagai petunjuk bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita nasional. Juga memberikan semangat dan seluruh kekuatan untuk membangun bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila memiliki kekuatan untuk mempersatukan suku bangsa yang beraneka ragam, sehingga bangsa Indonesia dapat bersatu, kuat, rukun, damai, dan dinamis. Yang ketiga, Pancasila merupakan hasil perjanjian luhur bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila juga berperan sebagai filter dalam menyaring segala pengaruh yang masuk ke negara Indonesia sehingga sesuai dengan kepribadian Pancasila. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Susunan sila-sila Pancasila memiliki sifat sistematis, hierarkis, dan juga majemuk tunggal satu kesatuan. Sifat sistematis hierarkis berarti bahwa Pancasila merupakan suatu kerangkaian yang urutannya tersusun secara bertingkat. Setiap sila-silanya mempunyai tempatnya sendiri-sendiri sehingga tidak boleh digeser atau dibolak-balikan. Sedangkan sifat majemuk tunggal satu kesatuan artinya adalah Pancasila terdiri dari bagian-bagian yang tidak terpisahkan. Masing-masing bagian ini memiliki fungsi dan kedudukannya masing-masing. Meskipun memiliki fungsi dan kedudukan masing-masing, namun setiap sila Pancasila tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi. Juga sila-sila Pancasila bersatu untuk mewujudkan Pancasila secara keseluruhan. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dasar negara juga sebagai pedoman hidup bernegara, mencakup cita-cita negara, tujuan negara, dan norma bernegara. Pancasila tercantum di dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara.
Pancasila sebagai dasar negara memiliki dua arti penting. Yang pertama yaitu yuridis konstitusional dan juga yuridis ketatanegaraan. Yuridis konstitusional berarti bahwa Pancasila merupakan cita-cita dan juga norma hukum yang menguasai seluruh hukum dasar negara Republik Indonesia dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sedangkan yuridis ketatanegaraan berarti bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan perundang-undangan harus berdasar dan bersumber pada Pancasila. Berdasarkan pemaparan ideologi menurut para ahli yang telah dijabarkan di dalam slide, ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Suatu bangsa penting memiliki ideologi sebagai identitas atau ciri kelompok, pemersatu bangsa dan juga pedoman untuk mengatasi berbagai pertentangan atau konflik sosial. Suatu ideologi memiliki makna bagi suatu bangsa, yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan, memberikan arah guna mencapai cita-cita, menjadi pegangan dalam melaksanakan pembangunan, dan juga menjadi pegangan dalam memecahkan masalah yang dihadapi guna mencapai cita-cita bangsa. Pancasila merupakan ideologi nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai ideologi nasional, Pancasila memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara digunakan sebagai landasan dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ketiga, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Dan yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi realita, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Dimensi realita berarti bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila bersifat real, berakar, dan hidup dalam masyarakat Indonesia. Dimensi idealisme berarti bahwa nilai-nilai dasar ideologi Pancasila mengandung idealisme, bukan hanya sekedar angan-angan yang memberikan harapan mengenai masa depan yang lebih baik. Dimensi fleksibilitas berarti bahwa ideologi Pancasila memiliki keluasan. Pancasila merupakan ideologi terbuka, yang berarti bahwa Pancasila sebagai ideologi negara mampu menghadapi tantangan dan perkembangan dalam negeri maupun menghadapi tantangan dan perkembangan global.